Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Idam. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum. Kali ini itu semua kan zaman-zaman batu. Kita kali ini akan bahas mengenai zaman logam. Masa zaman batu terus sih? Nah, meskipun kita membahas zaman logam, akan tapi masih banyak peninggalan-peninggalan dari zaman batu yang digunakan pada zaman logam ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Zaman logam merupakan satu masa atau periode yang dilalui oleh manusia praaksara setelah masa batu. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada zaman ini manusia sudah semakin maju dan terampil membuat benda-benda dari logam. Pada masa ini juga manusia sudah mengenal teknik pembuatan benda dari logam untuk alat sehari-hari. Seperti apa? Seperti celurit dan lain sebagainya. Dan kapak-kapak pun sudah beralih dari kapak batu menjadi kapak logam. Berbicara mengenai kapak, pada masa zaman logam, kapak sudah mulai berkembang. Seperti contoh, ada sebuah kapak namanya kapak corong. Kapak corong adalah peralatan prasejarah yang terbuat dari perunggu. Perunggu merupakan sebuah logam. Dan terdapat rongga di tengah-tengahnya. Rongga di bagian tengah itulah yang membuat peralatan logam ini terkenal dengan nama kapak corong. Kapak corong pun sering disebut juga kapak sepatu karena bentuknya hampir sama dengan sepatu atau mirip dengan sepatu. Secara jenis, kapak ini memiliki 3 jenis, yaitu kapak sepatu, yang mirip sepatu, kapak upacara yang digunakan hanya saat mengadakan ritual, dan kapak corong yang memiliki rongga seperti corong. Cara pembuatannya banyak menunjukkan teknik Sifperduy. Apa itu? Cara pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin yang dibungkus dengan tanah liat. Jadi kapak corong itu cara pembuatannya dengan menggunakan teknik Sifperduy. Di dekat Bandung ditemukan cetakan-cetakan dari tanah bakar untuk membuat kapak corong. Nah, jadi penyelidikan menyatakan bahwa yang dicetak bukanlah logam secara langsung, akan tapi sebuah lilin. Jadi yang digunakan untuk mencetak cetakan-cetakan yang terbuat dari batu atau tanah tadi itu digunakan untuk mencetak lilinnya, dan cetakan lilin tadi untuk mencetak kapak corong. Selanjutnya, selain kapak corong, ada juga penemuan-penemuan lain, yaitu nekara. Nekara adalah semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya. Kalau enaknya bilang sekarang itu kayak dandang, namun dibalik. Dandang kan kayak gini, ya, yang atasnya memiliki lubang, namun nekara ini berbalik. Nah, gitu. Dan di situ sisi atasnya tertutup. Kalau dandang sisi atasnya terbuka, nekara ini sisi atasnya tertutup. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nekara itu hampir sama seperti dandang, akan tapi dandang yang terbalik, jadi atasnya tertutup.
Ada juga yang mengatakan bahwa bentuknya memiliki motif hiasan. Jadi ada yang polos, ada juga yang besar. Tapi banyak disampaikan bahwasanya nekara ini banyak ditemukan berhias atau bermotif. Cara pembuatannya pun hampir sama, bukan hampir sama juga dengan cara membuat kapak corong, yaitu dengan cara shift berduit, yaitu mengolah logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin yang dibungkus tanah liat. Di zaman logam ini ada benda-benda lain juga yang ditemukan seperti anting, gelang, kalung, dan cincin. Mengenai zaman logam, tidak ada kalau kita tidak membicarakan kebudayaan Dongson. Karena apa? Kebudayaan zaman logam atau zaman perunggu ini di Asia disebut juga kebudayaan Dongson. Menurut penelitian tempat pertama yaitu di Tonkin. Mengenai umur kebudayaan Dongson, Victor Glaubeau berpendapat bahwa kebudayaan perunggu berkembang sejak awal abad sebelum Masehi. Pendapat itu berdasarkan penemuan berbagai mata uang Tionghoa zaman Han atau zaman dinasti Han yang didapatkan di kuburan di Dongson. Mungkin untuk pembahasan zaman perunggu tidak banyak ya, atau zaman logam di buku ini. Jadi simpulannya, peradaban meskipun zaman batu sudah berakhir, itu masih akan terus berkembang. Faktanya saat ini kita juga masih menggunakan kebudayaan dari zaman batu hingga zaman logam. Dan kebudayaan kita yang gunakan saat ini tidak lepas dari peninggalan kebudayaan zaman sejarah dan zaman prasejarah. Jadi teman-teman, terima kasih untuk telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas.